Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO dan produk minyak goreng mulai Kamis 28 April mendatang. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan akan memonitor perkembangannya di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kelangkaan minyak goreng terjadi di Indonesia yang memproduksi lebih dari setengah minyak sawit mentah dunia. Pemerintah pun berusaha keras agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng serta minyak goreng. Larangan tersebut akan resmi diterapkan pada 28 April mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Presiden menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang telah diputuskan itu, sehingga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga yang terjangkau. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mendukung kebijakan pemerintah tersebut. GAPKI akan terus memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut demi keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit. Pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng. Di antaranya memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO yang meminta perusahaan untuk mengalokasikan 20% dari minyak nabati dari kelapa sawit mereka untuk penggunaan dalam negeri. Selain itu, membatasi harga minyak goreng sawit di gerai retail sebesar Rp14.000 per liter hingga memberlakukan subsidi minyak goreng pada masyarakat berupa bantuan langsung tunai. Tim Liputan Metro TV. Apakah keputusan pemerintah melarang ekspor CPO dan minyak goreng akan otomatis membuat pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan murah? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam. Selamat malam, Pak Mufti. Halo, selamat malam Mbak Sylvia. Pak Mufti, apakah Komisi 6 sepakat dengan kebijakan melarang ekspor CPO dan minyak goreng? Ya, justru kami adalah bagian yang mendorong untuk bagaimana dilakukan stop ekspor untuk bagaimana agar di dalam negeri kita ada kestabilan terhadap pasokan stok dan juga harga begitu Mbak. Oke, menjadi bagian berarti memang sudah tepat ya keputusan ini, tapi telat nggak sih Pak Mufti? Saya kira tidak ada yang telat, kan harapan kita dengan kebijakan yang sudah ada selama ini yaitu DMO, DPO, tapi ternyata kemudian tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh para stakeholder, oleh para pelaku usaha, sehingga pemerintah dengan sangat berat hati untuk bagaimana menerapkan stop ekspor ini Mbak, agar bagaimana kemudian stok di dalam negeri melimpah dan juga harganya bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Begitu. Jadi menurut Anda ini adalah solusi jitu, jadi nanti akan otomatis nanti stoknya melimpah dan harganya murah? Saya kira begitu ya, ini pilihan yang terbaik di antara yang tersulit begitu. Harapan kami dengan begini, yang pertama tentu apa yang disampaikan Pak Jokowi ini ada beberapa aspek yang perlu kita bahas. Yang pertama ini adalah bentuk dari kegeraman Pak Presiden Jokowi kepada Kementerian Perdagangan yang kita lihat selama ini ada sedikit melempem dalam persoalan ini begitu. Ya. Bagaimana ketika itu kalau kita lihat sudah disiapkan DMO, disiapkan DPO yang kemudian tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena ketidaktegasan Kementerian Perdagangan dalam mengelola kebijakan ini. Yang kemudian Presiden Jokowi semalam mengeluarkan pernyataan untuk bagaimana stop ekspor. Ini bukan hanya semata-mata stop ekspor, tapi bagaimana kalau Jokowi ini sebagai orang Solo kan punya maksud-maksud, punya cara-cara halus untuk bagaimana menegur menterinya. Ya ini adalah bagian dari cara Wong Solo untuk melakukan sindiran bahwa oh ini loh, kamu itu tidak mampu dalam mengelola kebijakan ini, maka saya mengeluarkan kebijakan ini begitu untuk bagaimana menyelamatkan rakyat kita begitu Mbak. Yang kedua, ini adalah kebijakan shock terapi. Karena apa? Harapan kami kita lihat bahwa selama ini negara kita ini punya komoditas sawit terbesar
di dunia begitu. Kita menyuplai 33 besar dari total sawit yang dikonsumsi dunia. Tapi kemudian ternyata di dalam negeri sendiri terjadi kelangkaan. Makanya adalah bagian dari stok terapi untuk bagaimana ke depan para pelaku usaha untuk bagaimana mereka punya komitmen agar ketersediaan minyak goreng ini bisa terjadi di masyarakat dan juga dengan harga yang terjangkau. Nah, maka harapan kami kebijakan yang dibuat oleh Pak Presiden Jokowi bukan semata-mata menstop ekspor, tapi ini menjadikan momentum untuk bagaimana Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Menko Perekonomian untuk bagaimana menyiapkan skema agar bagaimana kemudian di lapangan tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng. Yang kedua, ini momentum juga untuk bagaimana mereka menegosiasi ulang dengan para pelaku usaha industri sawit ini, Mbak, agar bagaimana mereka mau dan patuh untuk bagaimana ketika ke depan diterapkan DMO dan DPO di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat kita bisa mendapatkan bukan hanya tersedia barangnya, tapi juga keterjangkauannya juga bisa dinikmatin oleh masyarakat begitu. Pak Mufti, sebetulnya kalau kebijakan DMO, DPO itu betul-betul dituruti, pengawasannya baik, tidak ada yang bermain, sebetulnya kita tidak perlu sampaikan melarang ekspor CPO dan juga minyak goreng ini. Berarti dengan adanya larangan ini memang mengonfirmasi ada yang salah dalam tata kelola kita, ada yang salah dalam kebijakan memenuhi DMO dan DPO tersebut. Betul, Mbak. Jadi kalau kita lihat bahwa DMO DPO ini kan sudah sangat luar biasa sebenarnya. Ini adalah bagian dari cara pemerintah untuk bagaimana menjembatani adalah produsen dengan konsumen agar semuanya bisa sama-sama happy. Tapi nyatanya selama ini produsen tidak bisa menjalankan komitmennya. Karena kalau kita lihat produksi kita melimpah tapi nyatanya di lapangan tidak ada barang itu. Tapi kemudian ketika DMO DPO Permendak nomor 6 ini dicabut yang kemudian keluar Permen Industri nomor 8 tahun 2022, maka tiba-tiba dalam hitungan jam minyak goreng tersedia di lapangan. Artinya apa? Artinya tidak ada komitmen dari para pelaku usaha untuk bagaimana menerapkan DMO dan DPO di tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian kemarin setelah adanya Permen Industri nomor 8 juga demikian. Ternyata minyak curah juga tidak bisa dipatuhi dengan baik oleh para pelaku industri ini. Artinya ternyata setelah pemerintah ini dalam tanda kutip memanjakan mereka, tapi kalau istilahnya orang Jawa semakin ditimang-timang ini semakin lunjak begitu, Mbak. Maka kami mendorong untuk bagaimana di stop ekspor, untuk bagaimana istilahnya ini kemudian ini menjadi bom nuklir bagi mereka. Tidak apa-apa kita sedikit mengorbankan ini, tapi kemudian kepentingan masyarakat yang lebih luas terselamatkan, yaitu ketersediaan barang dan juga keterjangkauan harga begitu di tengah-tengah masyarakat begitu, Mbak. Nah, kalau persoalan komitmen itu kan sekarang juga masih bisa dipertanyakan, Pak Mufti. Apabila nanti sudah diberlakukan larangan itu, memang semuanya sudah pasti komit. Bagaimana mencegah yang tidak komit, yang masih bermain di belakang, yang masih mau menggunakan jalur-jalur belakang untuk tetap bisa mengekspor? Bagaimana mencegahnya? Saya kira negara kita punya aspek hukum yang kuat. Kepolisian, kemudian kejaksaan, dan juga pihak-pihak terkait, saya pikir mereka tidak bisa diragukan integritasnya, sehingga kita hari ini bersama-sama mengawasi agar bagaimana kemudian produksi dalam negeri, ketersediaan barang di dalam negeri ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kemudian yang kedua memproteksi agar kemudian ekspor benar-benar tidak terjadi. Untuk apa? Untuk sekali lagi memastikan bahwa ketersediaan stok benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat begitu, Mbak. Yang kemudian ketika ada ketersediaan stok, yang kedua adalah kestabilan harga. Yang ini yang kita harapkan dengan adanya stop ekspor ini. Tapi harapan kami, kita juga harus sadar bahwa kemudian ekspor ini tentu kalau selama ini juga mendatangkan devisa dan pendapatan yang luar biasa. Di belakangnya juga ada 2,67 juta petani yang hidupnya bergantung dari sawit ini. Maka harapan kami ini tidak perlu berlama-lama. Yang penting kemudian di tengah situasi ini perlu menjadikan momentum untuk kesediaan stok benar-benar ada. Yang kedua, media jadi media untuk kemudian bernegosiasi dengan para produsen minyak goreng ini untuk bisa memberikan harga yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kita begitu, Mbak. Terakhir, Pak Mufti, bagaimana mencegah supaya nanti produksi kelapa sawit untuk diolah menjadi minyak goreng ini tidak melempem, Pak, dari sisi produsen dan juga nanti dari sisi distributornya? Maka harapan kami ini tidak perlu berlama-lama. Ekspor ini saya pikir cukup 2 bulan, 3 bulan saja. Kalau perlu hanya 2-3 minggu saja. Ketika kemudian hari-hari ini pemerintah dan juga para pelaku stakeholder termasuk
pelanggu industri minyak sawit ini ketemu, yang kemudian bisa dikonsolidasikan antara harga yang bisa diterapkan di masyarakat, yang bisa terjangkau di tengah-tengah masyarakat, maka saya kira ini bisa dipercepat untuk bagaimana kemudian bisa ekspor kembali, yang kemudian bisa mendatangkan devisa untuk negara dan petani kita terselamatkan begitu. Tapi sekali lagi harapan kami itu tidak serta-merta diambil tanpa adanya komitmen mereka untuk benar-benar bisa mematuhi DMO dan DPO. Sekali lagi DMO dan DPO ini perlu ada jembatan agar bagaimana distributor dan juga produsen dan juga konsumen ini perlu didata yang baik agar bagaimana kita tahu mana yang memenuhi, mana yang tidak. Maka yang tidak memenuhi dan tidak komit terhadap kebijakan ini, maka mereka bisa bisa dilakukan stop ekspornya kembali begitu, Mbak. Terima kasih Pak Mufti Anam, anggota Komisi 6 DPR RI telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.